Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah hak veto ya teman-teman. Dan saya yakin di antara sobat semuanya pasti ada yang jengkel, ada yang emosi duluan ketika mendengar yang namanya hak veto. Karena hak veto ini adalah sebuah hal yang sangat menjengkelkan, sangat menyebalkan. Saya sendiri mengatakan kalau hak veto ini adalah sesuatu yang sangat menyebalkan. Karena apapun itu, ketika semua negara ya, misalkan katakan semua negara di dunia ini bersatu untuk menolak sebuah kezoliman, maka kalau ada satu saja negara yang memiliki hak istimewa ini, ketok palu misalkan tok, ya selesai, batal semua. Nah itulah jeleknya hak veto. Makanya seperti Presiden Libya pada waktu itu Muammar Gaddafi, dia terang-terangan menolak yang namanya hak veto karena hak veto ini dianggap nggak adil. Nah sekarang pertanyaan gini teman-teman, hak veto itu apa sih? Maksimal digunakan berapa kali? Adakah batas maksimalnya? Dan negara mana sajakah yang mereka memiliki hak istimewa ini? Oke teman-teman, jadi begini ya. Tolong teman-teman itu untuk santai dulu, jangan emosi ketika kita membahas hak veto ini ya. Yang pertama kita bahas ini dulu, PBB. PBB itu apa sih? Tugasnya PBB itu apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tugasnya apa? Ya tentu saja, yang namanya tugasnya PBB adalah Dewan Keamanan untuk menanggulangi dunia dari yang namanya pertempuran, peperangan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, sebelum PBB itu didirikan, dunia itu ya sejak zaman kuno sampai PBB didirikan itu hobi perang teman-teman. Perang, terus bedil-bedilan, penjajahan, dan juga keserakahan dan ketidakadilan penjajahan. Itu sebelum adanya PBB. Tapi alhamdulillah, sisi positifnya ketika PBB didirikan tidak ada yang namanya pertempuran teman-teman. Itu adalah satu hal positif yang harus kita akui. Kita sebagai orang umat muslim itu harus mengakui kalau sedikit banyak memang PBB memiliki dampak positif buat kita, yaitu tidak ada penjajahan resmi dilarang yang pertama. Kemudian menjamin kebebasan beragama, itu adalah termasuk kebijakan dari PBB ya. Kemudian yang lain adalah melarang perbudakan. Alhamdulillah teman-teman, perbudakan dilarang karena Islam sendiri melarang perbudakan. Setelah PBB didirikan, perbudakan resmi dilarang kan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Dan juga penjajahan dari seluruh dunia dihapuskan. Itu pertempuran memang ada, kita akui perang-perang itu masih ada zaman modern ini, tapi perangnya bersifat proksi atau ya bersifat kecil-kecilan, kayak perang sengketa wilayah kecil-kecilan tuh itu banyak, memang ada pada zaman sekarang, tapi kan bukan skala besar seperti zaman dulu ya kan. Penjajahan itu nggak seperti itu sisi positifnya PBB. Dan juga kita akan bahas masalah sejarahnya PBB ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, PBB itu adalah istilahnya reinkarnasi ya, buat sebagai ganti dari yang namanya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, PBB sebelum PBB didirikan itu sudah ada yang namanya lembaga perdamaian dunia yang namanya Liga Bangsa-Bangsa yang diperkarsai oleh Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson setelah Perang Dunia Pertama. Jadi setelah Perang Dunia Pertama, dunia berharap ada perdamaian supaya nggak ada perang lagi. Ternyata LBB dibubarkan teman-teman, resmi dibubarkan karena LBB dianggap gagal untuk menanggulangi Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Pertama nggak lama kan terjadi, setelah Perang Dunia Pertama kan nggak lama itu terjadi Perang Dunia Kedua. Nah jadi seperti itu teman-teman. Masalah berikutnya, jadi siapa sih negara yang mendirikan PBB? Nah jadi negara yang mendirikan PBB itu adalah ada 4 negara teman-teman, yaitu adalah Amerika Serikat, Britania Raya atau Inggris, kemudian Uni Soviet atau sekarang jadi Rusia ya, kemudian Cina. Jadi negara ini disebut sebagai The Big Four atau 4 polisi dunia pada waktu itu. Jadi mereka ini adalah pada waktu itu teman-teman, pada Perang Dunia Kedua, mereka adalah negara yang dianggap paling berjasa dalam mengalahkan blok poros. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saat Perang Dunia Kedua itu terjadi, dunia itu dilanda dengan sebuah teror yang luar biasa mengerikan, karena pada waktu itu terjadi sebuah kubu yang sangat luar biasa hebat, luar biasa kuat yang namanya blok poros. Jadi blok poros ini ada 3 negara teman-teman. Ya kita singkirkan aja Italia ini karena gak berguna lah pada waktu itu. Ya jadi kita anggap 2 aja lah ya, Jerman dan juga Jepang. Jadi Jerman dan juga Jepang ini mereka punya cita-cita untuk mendominasi dunia. Ya Jerman
dia punya cita-cita untuk mendominasi daerah barat Eropa, kemudian Afrika Utara dan sekitarnya. Kemudian Cina, mereka punya ambisi untuk menyatukan, menguasai seluruh Asia di bawah satu kekaisaran Jepang. Ini kan juga mengerikan teman-teman. Kalau seandainya pada waktu itu blok poros menang, entah apa yang terjadi. Lawannya blok poros itu namanya BS Sekutu. Ya, Sekutu ini banyak teman-teman, terdiri dari 50 negara. Tapi di antara 50 negara ini ada 4 yang paling besar. Mereka adalah 4 polisi dunia dan juga sebagai pemimpin sekutu pada waktu itu. Ya, 4 yang tadi saya sebutkan. Nah, pada waktu itu banyak konferensi-konferensi kan. Salah satunya konferensi Kairo. Nah, ini gambarnya ya. Jadi di situ ada 3 pemimpin negara. Pertama ada Franklin Roosevelt, Presiden Amerika, kemudian Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, dan juga Presiden Cina, Chiang Kai-shek. Sebenarnya ada 4 sih ini. Joseph Stalin, pemimpin Soviet, tapi pada waktu itu nggak ikut karena ada sedikit permasalahan gesekan dengan Presiden Cina ya. Jadi si Stalin nggak ikut. Tapi pas konferensi di Crimea dia ikut. Tapi si Chiang Kai-shek nggak ikut. Oke teman-teman, jadi pada konferensi ini, pertemuan ini, negara-negara ini ya, 4 pemimpin ini memperakasai, berencana mendirikan sebuah tata dunia baru pasca Perang Dunia Kedua. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi yang namanya perang lagi. Akhirnya sukses kan teman-teman, nggak terjadi perang kan setelah Perang Dunia Kedua ini selesai. Nah, pada waktu itu, pada tahun 1945, setelah Perang Dunia Kedua ini resmi berakhir, 4 negara ini resmi mendirikan yang namanya Dewan Keamanan, Dewan PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, mereka ini yang mendirikan PBB ini. Makanya mereka ini punya hak istimewa teman-teman. Disebut sebagai 5 negara Dewan Tetap Keamanan PBB. Cuman kenapa sih kok dianggap 5 ya? Kok si Perancis ini kok dimasukkan, kenapa ya? Nah, jadi gini teman-teman, sebetulnya Perancis itu nggak dimasukkan ke dalam Dewan Keamanan PBB sebetulnya. Anggota tetap ya, yang punya hak veto itu. Dia nggak dimasukkan sebetulnya. Cuman karena ada politik pada waktu itu, seperti Uni Soviet ingin usul ke Inggris supaya si Perancis ini dimasukkan. Karena ya ada masalah politik pada waktu itu. Kemudian Inggris juga punya kepentingan politik pada waktu itu. Karena Inggris gak mau sendirian menghadapi Uni Soviet pada waktu itu yang luar biasa kuat di Eropa Timur ya. Jadi Inggris dan juga Perancis ingin menjadi polisi di Eropa Barat pada waktu itu. Jadi teman-teman, kelima negara ini sebetulnya mereka bukan cuma pemimpin PBB, bukan cuma pendiri dan juga pemimpin PBB, tapi mereka juga dianggap sebagai polisi dunia pada waktu itu, pada waktu Perang Dunia Kedua, dan sampai sekarang dianggap sebagai polisi dunia. Tapi kalau mau teman-teman mau nyebut mereka sebagai preman dunia juga monggo, silahkan saja, karena memang saya kadang-kadang saya anggap mereka polisi dunia, dan seringkali ya mereka kita anggap sebagai penjahat dunia, itu kan premannya dunia, karena seolah-olah dunia itu adalah milik mereka gitu loh teman-teman. Jadi itulah hak veto. Jadi kenapa sih kok 5 negara ini punya hak veto ya tadi? Karena mereka dianggap berjasa dan juga dianggap sebagai pahlawan Perang Dunia Kedua. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu tadi yang saya jelaskan tadi ya. PBB itu sedikit banyak pasti ada manfaatnya juga buat kita. Ya tadi, nggak ada perang, nggak ada perbudakan dan lain sebagainya, nggak ada penjajahan. Oke teman-teman semuanya, bagaimana sih kepandangan syariat Islam, pandangan kita sebagai seorang Muslim ketika kita melihat PBB itu didirikan? Sebenarnya kita sebagai seorang Muslim ya, itu nggak ada masalah sebenarnya sama PBB, malah seneng gitu loh kalau PBB didirikan, karena manfaatnya juga banyak. Cuman yang kita kritiki adalah kenapa sih seolah-olah mereka ini adalah orang yang suka menghalang-halangi gitu loh, menghalang-halangi berdirinya kedamaian di dunia. Jadi saya yakin di antara kalian semua pada emosi ketika mendengar hak veto, terutama Amerika Serikat ketika mereka itu seringkali menggunakan hak vetonya untuk menghalang-halangi kedaulatan Palestina ya kan, kemerdekaan Palestina, masalah Palestina. Ketika hampir semua negara di dunia itu mengakui kedaulatan Palestina, kemerdekaan Palestina, Amerika Serikat menggunakan vetonya untuk membatalkan resolusi itu. Kan gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu menganggap gini, Amerika Serikat adalah negara yang menghalangi kedamaian. Dunia akan aman kalau nggak ada Amerika, nggak ada Israel gitu kan. Mohon maaf nih teman-teman, saya harus katakan jujur ya. Sebetulnya kalau Amerika nggak ada ya, Amerika Serikat nggak ada, tetap aja kedoliman tetap ada teman-teman. Contohnya itu Rusia tuh dulu pernah menzolimi saudara-saudara kita kan, ya enggak? Silakan teman-teman sendiri lihat trafik sejarahnya Rusia itu, mereka juga pernah menzolimi saudara kita. Di Suriah itu tahun kemarin juga menzolimi saudara kita di Suriah, membantu rezim Alawi di Suriah itu. Kemudian Cina juga menzolimi saudara-saudara kita di Xinjiang, di Uighur ya kan. Nah seperti itu teman-teman.
Jadi teman-teman, tolong dipahami ya, negara yang paling banyak menggunakan hak veto itu sebenarnya bukan Amerika Serikat, tapi adalah Uni Soviet dan Rusia pada waktu ini ya. Mereka sekarang jadi negara Rusia kan, karena Soviet udah bubar kan. Itu paling banyak menggunakan hak vetonya, terutama pada masalah Ukraina kemarin itu. Sampai sekarang mungkin masih menggunakan juga mereka. Yang kedua adalah Amerika Serikat tentu saja, dan kebanyakan untuk digunakan untuk membela si Israel ya, si anaknya itu. Kemudian negara yang nomor 3 yang paling banyak menggunakan hak veto adalah Inggris teman-teman. Yang keempat adalah Cina. Nah, Cina ini juga teman-teman harus paham, ketika dunia internasional itu menyoroti kejahatan rezim di Suriah, ya kan? Cina menggunakan hak vetonya untuk menghalang-halangi itu. Nah, gitu teman-teman. Kemudian Perancis ini jarang memakai ya, karena dia mungkin si Perancis ini kan tahu diri ya, dia itu kan cuman statusnya kan diangkat jadi dewan tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Jadi sebenarnya pangkatnya Perancis ini kan paling rendah gitu loh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Harus santai, jangan emosi dulu ya. Ya kita pada hari ini tetap, saya sebagai seorang muslim ya menganggap kalau hak veto ini sebenarnya sangat-sangat menyebalkan. Sangat-sangat gak adil gitu loh teman-teman. Tapi kalau PBB secara keseluruhan, alhamdulillah saya mengakui kalau PBB ini manfaatnya juga banyak. Ya cuman itu aja sebenarnya, vetonya itu yang nyebelin dulu. Walau semoga bermanfaat.